Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aibul Fitrawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari materi ekonomi pembangunan, yaitu negara maju dan negara berkembang. Ketika kita liburan di luar negeri, di suatu negara, dan kita berkeliling di sepanjang kota negara tersebut, seringkali kita melihat bangunan-bangunan yang besar dan proyek infrastruktur yang sangat besar sekali, dan juga difasilitasi oleh teknologi-teknologi canggih seperti jembatan gantung dan juga kereta api listrik dan lainnya. Kita juga berpikir bahwa betapa hebatnya negara tersebut membangun negaranya. Nah, itulah yang membuat negara tersebut tergolong negara maju atau negara berkembang. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu negara maju dan negara berkembang, mari kita pahami dulu apa sih arti dari negara maju itu. Negara maju merupakan negara yang memiliki kondisi atau keadaan yang lebih baik daripada negara berkembang ataupun negara tertinggal standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang tinggi dan juga perekonomian yang merata. Nah, itu sudah ditunjukkan tadi kan dengan narasi saya sebelumnya, bahwa negara maju itu adalah negara yang hidup memiliki salah satunya teknologi yang sangat tinggi sekali. Dan apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tapi belum mencapai tingkat negara maju. Nah, jadi untuk membedakan antara negara maju dan berkembang itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah dari produk domestik brutonya atau PDB. Yang kedua adalah pendapatan nasional bruto atau PNB. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Yang keempat adalah infrastruktur. Yang kelima adalah tingkat industrialisasi. Nah, sedangkan indikator untuk negara berkembang yaitu yang pertama adalah sama dengan negara maju, yaitu pendapatan per kapitanya. Yang kedua adalah jumlah penduduk miskin. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Yang keempat adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Yang kelima adalah tingkat industrialisasi. Nah, pada tingkat pendapatan per kapita ini merupakan indikator terpenting dari negara maju dan berkembang. Mengapa? Karena di pendapatan per kapita ini adalah kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan rakyat itu di suatu negara tersebut. Makanya sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Namun demikian, tingginya pendapatan per kapita bukan juga penentu kemakmuran suatu negara. Meskipun negara itu pendapatan per kapitanya tinggi, namun jika terjadi perang saudara dalam negara tersebut, maka tidak dapat disebut dengan negara makmur atau sejahtera. Karena dengan adanya peperangan banyak menimbulkan kematian, penderitaan, dan rasa tidak aman. Oke. Nah, ini menurut International Monetary Fund atau IMF bisa digolongkan sebagai negara-negara maju apa saja sih? Yang pertama adalah di benua Amerika, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Jerman, Italia. Di benua Asia ada Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Dan di benua Amerika yaitu Amerika Serikat, Kanada, Puerto Rico, dan Brazil. Nah, inilah daftar negara maju menurut IMF. Bagaimana dengan negara berkembang? Yaitu menurut IMF mengklasifikasikan negara berkembang yaitu di benua Amerika, Argentina, Brazil, dan Ekuador. Di benua Eropa, Albania, Bulgaria, Kroasia. Di benua Afrika ada Algeria, Mesir, dan Libya. Dan di benua Asia ada Indonesia, Laos, dan Filipina. Nah, negara kita ini, negara Indonesia ini merupakan belum menjadi negara maju, tapi dengan visi yang ada, mudah-mudahan dapat menggiring menjadi di 2020 menjadi negara maju. Nah, oke. Setelah penjelasan tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa suatu negara dikatakan berkembang atau maju salah satunya adalah dengan melihat pada keberhasilan.
pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sedangkan negara mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, maka negara tersebut bisa dikatakan negara maju. Sedangkan negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru atau New Industrial Country. Dengan kata lain, negara industri baru sedang berkembang, mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup untuk dikatakan sebagai negara maju. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai negara maju dan berkembang. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.